Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kemarin kita sudah belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Nah sekarang kita lanjut masih di tema 8 yang berjudul daerah tempat tinggalku. Dan juga kita masih masuk ke subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Tapi kita sudah masuk ke pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 ini kita akan belajar tentang tinggi rendahnya nada. Lalu kita juga akan belajar tempo lagu. Nah selain itu kita juga akan belajar berbagai macam jenis cerita. Mari kita mulai masuk ke pembelajaran. Silakan disimak videonya ya nak. Di mana kamu tinggal? Apakah kamu mengenal lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu? Keluarga besarku berasal dari Papua. Di lingkungan tempat tinggalku ada beberapa lagu daerah yang terkenal. Aku, ayah, dan ibuku senang menyanyikan lagu daerah. Apa lagu daerah yang sering aku nyanyikan bersama keluargaku? Ayo pelajari materi berikut. Hari itu, Edo mendapatkan tugas untuk menyiapkan sebuah lagu daerah. Lagu itu akan dinyanyikan di depan teman-teman sekelasnya. Edo dan keluarganya berasal dari Papua. Edo teringat lagu daerah di lingkungan tempat tinggalnya di Papua. Edo akan menyanyikan lagu dari Papua yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Mari kita bernyanyi bersama-sama membantu Edo ya. Edo berhasil menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko dengan baik saat bernyanyi. Edo memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Apa kamu masih ingat tentang tempo dan tinggi rendah nada? Mari mengingat kembali tentang tinggi rendahnya nada. Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, tempo lambat. Nah, pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang atau tempo lambat. Jadi tempo itu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Itu arti dari tempo. Sementara itu, tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut urutan tinggi rendah nada yang disebut tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Silakan kalian perhatikan baik-baik supaya mengerti. Nada-nada yang bertitik di bawah itu disebut tangga nada oktav rendah. Nada-nada yang tidak bertitik disebut tangga nada oktav sedang. Dan nada-nada yang bertitik di atas disebut tangga nada oktav tinggi. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Susunan nada yang berurutan naik atau turun disebut dengan tangga nada. Silakan perhatikan gambarnya. Pada notasi angka lagu Yamko Rambe Yamko menggunakan nada tinggi dan nada sedang. Nada rendah tidak digunakan dalam notasi lagu Yamko Rambe Yamko. Jadi Yamko Rambe Yamko itu menggunakan nada yang tinggi dan sedang. Makna lagu Yamko Rambe Yamko merupakan lagu yang bertemakan peperangan. Lagu ini menceritakan tentang pertikaian yang terjadi di dalam negeri. Pelantun lagu ingin menjadikan bunga bangsa atau pahlawan yang rela berkorban sampai mati itu untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah. Itu adalah makna lagu dari Yamko Rambe Yamko tadi ya. Sekarang kita mari literasi dan membaca bersama-sama. Judulnya Kasuari dan Dara Mahkota. Kasuari memiliki badan besar dan sayap lebar. Dia mampu terbang tinggi, namun Kasuari amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah-buahan yang telah masak.
Buah-buahan itu disembunyikan di bawah sayapnya sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Burung-burung lain mengetahui keserakahan Kasuari. Oleh karena itu, tidak seekor burung pun mau berteman dengannya. Meski demikian, Kasuari tidak memperdulikannya. Semakin lama, keserakahan Kasuari semakin menjadi. Tidak hanya buah-buahan di pohon saja yang diambilnya, tetapi juga buah-buahan yang jatuh ke tanah. Burung-burung lain pun jengkel. Mereka mencari cara agar Kasuari sadar dari sifat serakahnya. Bagaimana jika lomba terbang? Siapa yang mampu terbang tinggi dan paling jauh? Dialah pemenangnya. Kalau Kasuari kalah, dia tidak boleh mencurangi kita lagi, usul Dara Mahkota. Siapa yang bisa melawan Kasuari? Badannya besar, sayapnya lebar. Sekali mengepakkan sayap, dia pasti bisa terbang jauh. Kita tidak akan menang, jawab Pipit pesimis. Ingat, kita harus menggunakan akal sehat. Serahkan semuanya kepadaku. Aku akan melawannya dalam perlombaan ini, kata Dara Mahkota sambil tersenyum. Dia berusaha meyakinkan teman-temannya. Teman-teman Dara Mahkota saling berpandangan. Mereka bertanya dalam hati, mungkinkah Dara Mahkota yang bertubuh kecil dapat mengalahkan Kasuari yang bertubuh besar? Dara Mahkota menyampaikan tantangannya kepada Kasuari. Kasuari menyetujui tantangan Dara Mahkota. Saat pertandingan tiba, semua burung hadir untuk menyaksikan. Dengan sombongnya, Kasuari menertawakan Dara Mahkota. Sudahlah, kamu menyerah saja daripada mendapat malu, ejek Kasuari. Dara Mahkota bergeming. Siapa yang tertawa belakangan, dia yang menang, sahut Dara Mahkota. Kasuari dan Dara Mahkota pun bertanding. Mereka melesat dengan kencang. Kasuari terbang cepat sekali. Sesekali Kasuari menoleh Dara Mahkota yang ada di belakangnya. Dia takut jika Dara Mahkota menyusulnya. Saat asyik menoleh, tiba-tiba brak, Kasuari menabrak batang pohon. Sebelah sayapnya pun patah, semua yang hadir tertegun. Tetapi Kasuari tidak mau menyerah. Dia berusaha bangkit dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Dia terus terjatuh dan menggelepar di tanah. Sementara itu, Dara Mahkota terus melesat jauh meninggalkan Kasuari. Jadi Kasuari terus berusaha, tapi selalu gagal karena sayapnya patah. Nah, Kasuari hanya bisa memandang Dara Mahkota dengan rasa malu. Sekarang dia baru tahu rasanya menjadi makhluk lemah. Selama ini dia merasa selalu menjadi burung terhebat. Namun dalam sekejap dia tidak mampu terbang lagi. Beberapa burung lain turun ke tanah. Mereka membantu Kasuari. Kasuari semakin malu karena selama ini dia telah mencurangi mereka. Sejak saat itu, Kasuari sadar dan mengubah perilakunya. Namun sayang sekali, sejak saat itu Kasuari tidak dapat terbang lagi dan dia harus mencari makan di tanah. Nah, pada pembelajaran 1 telah dijelaskan bahwa cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi dan ceritanya yang diceritakan ibu guru juga merupakan cerita fiksi. Ada berbagai jenis cerita fiksi, diantaranya cerita rakyat, cerpen, dan novel. Adapun jenis cerita rakyat antara lain adalah cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan saga. Nah, yang pertama, cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Contohnya Pak Pandir, Belalang, dan Lebay Malang. Yang kedua, mite. Ceritanya ini berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang mempercayai mempunyai kekuatan gaib, seperti dewa, peri, dan Tuhan. Yang ketiga, fabel, pasti sering dengar ya. Fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contohnya, kancil dengan buaya dan burung bangau. Yang keempat, legenda. Legenda adalah cerita lama mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contohnya terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Kelima,
Saga. Saga adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Nah, contohnya Calon Arang dan Lutung Kasarung. 6. Cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Contohnya cerpen-cerpen anak pada majalah atau surat kabar. Contoh lainnya misalnya Putri Tanjung Buih dan juga Putri dari Bambu. Yang ketujuh ada novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang yang ada di sekelilingnya dengan menunjukkan watak setiap tokoh. Contohnya Laskar Pelangi karya Andre Hirata. Nah, Kasuari dan Dara Mahkota dalam cerita di atas memiliki sayap untuk terbang. Dengan terbang, mereka dapat menuju tempat tertentu. Demikian juga dengan manusia. Manusia untuk menuju tempat tertentu seringkali menggunakan sarana transportasi seperti sepeda, sepeda motor, mobil, pesawat, dan kapal. Pulang sekolah, Edo mengendarai sepeda. Di jalan cukup ramai. Nah, Edo mengurangi kekuatan saat mengayuh sepedanya. Laju sepeda menjadi lambat. Di jalan lenggang, Edo menambah kekuatan saat mengayuh sepedanya. Nah, laju sepeda menjadi cepat. Kekuatan mengayuh mempengaruhi laju sepeda. Saat Edo mengurangi kecepatan saat mengayuh sepeda, Edo telah mengurangi gaya. Sepeda pun bergerak lambat atau pelan. Nah, sebaliknya saat Edo menambah kekuatan saat mengayuh sepeda, Edo telah menambah gaya. Sepeda pun bergerak cepat. Nah, dengan demikian gaya itu berpengaruh pada gerak suatu benda. Nah, sekarang kita coba praktek lagi ya. Pertama, letakkan meja di tempat yang cukup luas. Doronglah meja secara sendiri dengan kekuatan penuh. Perhatikan gerakan meja. Apa yang kamu rasakan? Kemudian, doronglah meja bersama temanmu. Kalau tidak ada teman, boleh diminta tolong kakak, adik, atau orang tua ya. Gunakan kekuatan penuh seperti saat mendorong meja sendirian. Perhatikan gerakan meja. Apa yang kamu rasakan? Pasti ada perbedaan ya antara mendorong meja sendiri dengan berdua. Nah, soalnya, apa yang kamu rasakan saat mendorong meja sendirian dan berdua? Saat mendorong meja sendirian, beban meja terasa lebih berat. Ketika mendorong meja berdua, beban meja terasa lebih ringan, sehingga lebih mudah untuk mendorong meja. Yang kedua, bagaimana saat meja didorong sendiri dan berdua? Bagaimana? Jawabannya adalah saat didorong sendiri, meja terasa lebih berat, sedangkan ketika meja didorong berdua, meja terasa lebih ringan. Nah, itu adalah jawaban nomor 2. Lanjut, apa kesimpulan dari percobaan tersebut? Kesimpulannya adalah ketika didorong sendiri, meja akan terasa lebih berat. Sedangkan ketika meja didorong berdua, meja terasa lebih ringan. Nah, itu kalian tulis di buku temanya ya, Nak. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke tugas hari ini ya, Nak. Nah, tugasnya adalah carilah judul cerita yang termasuk fabel, legenda, dan juga sage. Itu masing-masing 5 ya, jadi tugasnya ada 15. Kalian cari boleh di Google, boleh bertanya dengan orang tua, atau cari referensi lain. Jadi fabel bikin 5 ceritanya, judulnya apa aja 5. Terus legenda apa saja 5 contohnya. Dan yang terakhir sage, contohnya apa saja. Dikerjakan di buku tulis ya, Nak ya. Oke, baiklah anak-anak. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bisa dimengerti dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tugasnya dikirim ya. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.